Paus mengklaim dirinya sebagai wakil Kristus di bumi. Mengklaim dirinya sebagai wakil Kristus di bumi. Wakil Kristus di bumi yang memiliki kekuasaan rohani yang tertinggi dan dianggap melampaui semua raja-raja, semua penguasa-penguasa sekuler lainnya. Maka semua raja di dunia harus tunduk pada Paus. Semua pemerintahan di dunia, semua, kalau katakan saja dalam bahasa modern, semua presiden harus tunduk di bawah kekuasaan Paus. Karena Paus tidak hanya berkuasa atas agama, sosial, politik, itu ada di bawah. Katolik! Pendeta Estrasoru, kau omong enak mulut ringan kau enak bicara, kau senggol-senggol Paus itu kapasitas kau tuh apa? Supaya kami umat Katolik ini percaya kau punya omongan akal bualan itu. Saya kasih tau kau kau omong sampai kau kepala di bawah tikam di tanah, kaki ke atas menghadap ke langit. Tidak akan, kami umat Katolik tidak akan percaya kau, paham? Estrasoru, kau dengar baik-baik Teman-teman yang lihat video ini bagikan supaya Estrasoru itu dia tahu. Kapasitasmu tidak ada kok. Kau itu tidak selevel dengan Paus, tidak selevel. Tapi tidak usah. Kami umat Katolik tidak bisa didoktrin Estrasoru supaya kau tahu. Tidak usah aneh-aneh. Urus kau pun jemaat sudah. Kau mau tapis kita baku tapis. Barang apa kau kira kau pendeta kau bicara enak sekali. Kau tipu kau pun jemaat, jangan tipu kami umat Katolik Estrasoru. Untuk pendeta Estrasoru, Paus mengklaim dirinya sebagai wakil Kristus di dunia. Katolik selama-lamanya amin. Selama-lamanya amin Katolik. Paus mengklaim dirinya sebagai wakil Kristus di dunia. Jangankan Paus, Bapak dan Mama saya pun dalam dan melalui sakramen perkawinan, mereka bukan hanya mengklaim diri sebagai wakil-wakil Kristus di dunia, tetapi mereka adalah Allah yang hidup. Melalui dan dalam sakramen perkawinan, Bapak dan Mama saya, suami istri, dipersatukan oleh Allah untuk mengambil bagian dalam tugas penciptaan. Seperti Allah yang menciptakan manusia Adam dan Hawa dan berkuasa atas segala yang diciptakan Allah, serta bertugas memajukan dan mengembangkan dunia yang diciptakan Allah melalui dan dalam sakramen perkawinan pun, sepasang suami istri diberikan tugas yang sama untuk mencipta manusia-manusia baru. Seperti Allah menciptakan manusia, suami istri pun mencipta manusia dalam sakramen perkawinan dan bertanggung jawab penuh untuk memajukan baik hidup rohani maupun kehidupan ekonomi keluarga dalam satu semangat cinta kasih dan kebahagiaan bersama demi terciptanya dunia yang satu dalam Kristus. Suami istri atau bapak dan mama pun bukan hanya wakil Kristus, tetapi Allah yang hidup bagi anak-anak yang dipercayakan Allah kepada mereka. Bapak dan mama atau suami istri pun adalah Allah yang hidup. Apakah dengan menyebut bapak dan mama saya atau suami istri adalah Allah yang hidup dapat menggantikan posisi Allah sebagai Sang Pencipta? Atau dengan menyebut mereka setara dengan Allah Sang Pencipta, apakah mereka sama dengan Allah Sang Pencipta? Saya yakin dan kita sepakat dalam satu jawaban bahwa tidak. Suami istri, bapak dan mama dalam ikatan sakramen perkawinan mereka tidak setara dengan Allah, apalagi melebihi Allah.
Demikian pula juga dengan Paus. Paus adalah bapa bagi gereja Katolik. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus dan Kolose menegaskan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala gereja. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Bandingkan Efesus bab 5 ayat 23. Dialah kepala tubuh yaitu gereja. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Bandingkan Kolose bab 1 ayat 18. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin Katolik. Paus adalah bapa. Semua pemimpin di dunia ini termasuk Paus harus mencerminkan Kristus agar gereja yang kelihatan di bumi ini hidup dalam kesatuan tanpa perpecahan apalagi konflik, dan gereja harus tercerai-berai. Semua pemimpin di dunia termasuk Paus harus mencerminkan Kristus sehingga gereja hidup dalam semangat sinodalitas untuk membangun dunia yang diciptakan Allah. Inilah yang diharapkan Yesus untuk para muridnya. Paus dalam persatuan kolegialnya dengan para uskup tidak pernah setara apalagi menggantikan Allah. Kristus adalah kepala gereja. Kristus dan gerejanya adalah satu. Konstitusi dogmatis tentang gereja menegaskan bahwa Paus Imam Agung di Roma, pengganti Petrus, menjadi asas dan dasar yang kekal dan kelihatan bagi kesatuan para uskup maupun segenap kaum beriman. Sekali lagi, segenap kaum beriman di seluruh dunia. Bandingkan Lumen Gentium 23. Paus dalam gereja Katolik tidak pernah dilihat sebagai pemimpin yang setara apalagi lebih tinggi dari Kristus. Kehadiran Paus sebagai bapa, sebagai pemimpin gereja, bukan sebagai saingannya Yesus. Paus adalah hamba dari segala hamba, pelayannya Kristus. Paus dalam gereja yang kelihatan. Paus, sekali lagi, dalam gereja yang kelihatan, yang dikehendaki Kristus, berperan sebagai pemimpin rohani dan pastoral dalam membimbing umat Allah, dalam membimbing gereja yang sedang berziarah menuju keselamatan kekal bersama Kristus. Gereja yang kelihatan adalah gereja yang hidup dalam kesatuan tanpa perpecahan, apalagi konflik dan tercerai-berai. Paus disebut sebagai Vicar of Christ, wakil Kristus dalam suksesi apostolik penerus Petrus. Paus sebagai bapa, Paus sebagai uskup, dan para uskup dalam gereja universal dapat memajukan, dapat menunjukkan amanat Kristus untuk melayani, menjaga, dan memelihara kawanan domba untuk tetap bersatu dalam kesatuan gereja. Sebagai pemimpin gereja universal dan uskup Roma penerus Rasul Petrus dalam suksesi apostolik, menempati kedudukannya sebagai sumber dan dasar yang kelihatan bagi kesatuan gereja. Dalam kedudukannya sebagai Paus, Paus adalah cerminan misi Kristus yang melayani setiap umat beriman. Sebagai pemimpin gereja universal, Paus pun menjaga dan melindungi gereja agar gereja tetap dalam kesatuan sebagaimana diamanatkan oleh Kristus sendiri dalam doanya untuk murid-muridnya.
supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Bandingkan Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 26. Kita bisa dapat membaca doa Yesus untuk murid-muridnya. Yesus menginginkan para muridnya untuk hidup dalam persatuan dan kesatuan, bukan hidup dalam perpecahan yang menghancurkan gereja itu sendiri. Disinilah Paus bertugas untuk menjaga persatuan dan kesatuan gereja dalam ajarannya dan juga dalam liturgi. Paus adalah Bapa. Kesatuan pengajaran, persekutuan gereja, dan persatuan dalam satu iman yang kudus akan Kristus harus dijaga dan dipelihara oleh gereja yang sedang berziarah. Sebab gereja memiliki dimensi ilahi dan manusiawi yang tidak dapat dilepas pisahkan, sebagaimana Kristus dalam kodrat keilahiannya pun memiliki kodrat yang manusiawi yang tidak bisa dilepas pisahkan. Katolik, selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik. Paus adalah Bapa. Katolik! Selama-lamanya amin!